Untuk membuat faktur pajak, rekan-rekan harus terlebih dahulu tahu tentang kode dan nomor seri faktur pajak itu sendiri. Nah, bagaimana kodenya dan apa saja jenis kodenya? Silahkan simak video ini sampai selesai, sehingga akan membantu rekan-rekan dalam membuat faktur pajak. Dan jangan lupa pastikan like, komen, dan subscribe channel ini untuk mendapatkan informasi perpajakan terbaru. Kode dan nomor seri faktur pajak terdiri dari 16 digit nomor faktur. Nah, perlu rekan-rekan ketahui bahwa digit 1 dan 2 menunjukkan kode transaksi. Jadi di sini digit 1 dan digit 2 menunjukkan kode transaksi. Nanti kita akan bahas terkait kode transaksi faktur ini. Kemudian digit ketiga menunjukkan status faktur. Jadi apakah faktur ini adalah faktur normal atau faktur pengganti. Untuk angka 0 maka berarti faktur tersebut adalah faktur normal. Dan jika angka digit ketiganya adalah 1 adalah faktur pengganti. Nah, kemudian untuk digit 7 dan 8 menunjukkan tahun pembuatan faktur pajak. Jadi di sini digit ke-7 dan ke-8 menunjukkan tahun pembuatan faktur pajak atau tahun jatah nomor seri faktur pajak yang digunakan. Jadi rekan-rekan bisa mengecek faktur tersebut dibuat untuk tahun pajak berapa. Oke, kemudian untuk digit 4 sampai dengan 16, jadi mulai ini digit keempat sampai dengan digit terakhir adalah menunjukkan nomor seri faktur pajak yang rekan-rekan dapatkan ketika melakukan permintaan nomor seri faktur pajak. Nah, sebagai contoh di sini ada dua nomor faktur yang bisa kita gunakan untuk mendeteksi faktur ini apakah faktur tahun berapa diterbitkan dan apa saja fungsinya. Jadi ada nomor faktur 010 di sini menunjukkan bahwa transaksi dengan PPN dipungut sendiri. Jadi penyerahan yang terutang PPN dan PPN dipungut oleh PKP yang melakukan penyerahan BKP. Kemudian untuk status faktur pajak normal digit ketiga karena angkanya 0. Kemudian di digit ke-7 dan 8 sesuai permintaan nomor seri faktur pajak, digitnya tersebut adalah digunakan untuk tahun pajak 2022. Jadi bisa kita cek di sini. Kemudian untuk 00001 ini berarti ini merupakan nomor urut faktur pajaknya sesuai jatah nomor seri faktur pajak. Untuk contoh kedua juga sama. Cuma yang di sini digit ketiganya adalah angka 1. Jadi di sini bisa langsung kita lihat bahwa 011 berarti digit ketiganya 1 adalah faktur pengganti. Jadi faktur pengganti untuk digit ke-7 dan ke-8 sama, yaitu tahun pajak 2022. Jadi seperti itu rekan-rekan semua untuk mengetahui nomor seri faktur pajak. Kemudian kita bahas berikutnya yaitu terkait kode transaksi. Nah, di kode transaksi ini perlu kita ketahui bahwa ada beberapa kode jenis transaksi dari mulai 01 sampai dengan 09, masing-masing mempunyai peruntukan tersendiri. Nah, terkait untuk kode transaksi ini ada 9 kode dari mulai 01 sampai dengan 09, dan masing-masing mempunyai fungsi dan kegunaan tersendiri tergantung dengan jenis transaksi yang dilakukan. Jadi semisal untuk kode transaksi 01 dalam faktur pajak digunakan untuk penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak yang PPN-nya dipungut oleh PKP yang melakukan penyerahan BKP atau jasa kena pajak ini. Jadi maksudnya di sini untuk kode 01 digunakan untuk transaksi semisal kita sebagai PKP dan bertransaksi dengan swasta, pihak lain selain pemungut PPN. Jadi dengan pihak swasta semisal, sehingga faktur yang kita terbitkan adalah faktur 010. Jadi kalau di 3 digit pertama berarti 010 menunjukkan berarti kode transaksinya 01, penyerahan yang PPN-nya dipungut sendiri, dan digit ketiganya 0 menunjukkan bahwa faktur pajaknya adalah faktur normal. Kemudian kode transaksi yang kedua yaitu 02, penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak kepada pemungut PPN instansi pemerintah yang PPN atau PPNBM-nya dipungut oleh instansi pemerintah. Jadi bagi rekan-rekan yang berstatus sebagai PKP dan mempunyai transaksi dengan instansi pemerintah, dalam hal ini semisal bendaran pemerintah,
maka faktur yang dibuat adalah faktur dengan kode 02. Sehingga di sini bisa kita langsung simpulkan bahwa PPN dengan kode faktur 02 maka dilakukan pemungutan oleh bendahara atau instansi pemerintah tersebut. Kemudian untuk kode transaksi yang ketiga yaitu 03, yaitu penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak kepada pemungut PPN lainnya selain instansi pemerintah yang PPN atau PPNBM-nya dipungut oleh pemungut PPN lainnya. Jadi contohnya untuk 03 ini adalah transaksi semisal kita sebagai PKP kemudian bertransaksi dengan pemungut selain bendaharawan, jadi semisal dengan BUMN atau badan lainnya yang sudah ditentukan. Jadi intinya selain yang instansi pemerintah dengan menggunakan kode 03. Di sini sama PPN-nya dipungut oleh pemungut PPN lainnya. Kemudian untuk kode 04 di sini adalah untuk penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak yang dasar pengenaan pajaknya menggunakan nilai confirm pasal 8A ayat 1 Undang-Undang PPN yang PPN atau PPNBM-nya dipungut oleh PKP yang melakukan penyerahan atau penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak. Di sini adalah terkait PPN dengan DPP nilai lain. Kemudian untuk kode berikutnya yaitu kode 05. Di sini untuk penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak yang PPN-nya dipungut oleh besaran tertentu sesuai dengan pasal 9A ayat 1 Undang-Undang PPN oleh PKP yang melakukan penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak. Kemudian untuk penyerahan lainnya 06 yaitu penyerahan yang PPN atau PPNBM-nya dipungut oleh pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak menggunakan tarif selain pasal 7 ayat 1 Undang-Undang PPN atau penyerahan BKP kepada turis. Kemudian berikutnya untuk kode 07. Nah, di kode 07 ini digunakan untuk penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak yang PPN atau PPNBM-nya mendapatkan fasilitas tidak dipungut atau ditanggung pemerintah. Biasanya digunakan untuk penyerahan kepada kawasan berikat atau kepada kawasan bebas dengan terlebih dahulu memenuhi dokumen-dokumen yang dipersyaratkan. Semisal untuk kawasan berikat menggunakan dokumen SPPB seperti itu. Kemudian untuk kode 08 digunakan untuk penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak yang mendapatkan fasilitas dibebaskan dari pengenaan PPN. Jadi terkait untuk kode faktur 08 ini memang diatur secara spesifik apa saja yang dibebaskan PPN. Salah satunya contohnya yaitu buku, kemudian kitab suci dan lain-lain. Rekan-rekan nanti bisa membaca di peraturannya sesuai ketentuan tersebut. Kemudian untuk faktur kode 09 digunakan untuk penyerahan barang kena pajak berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan sesuai pasal 16D Undang-Undang PPN yang PPN-nya dipungut oleh pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan barang kena pajak. Jadi seperti itu rekan-rekan semua terkait kode transaksi dalam faktur. Nah, terkait pembuatan faktur tadi ada juga urutan prioritas penggunaan kode transaksi yang nanti akan memudahkan kita ketika akan membuat faktur. Jadi ilustrasinya seperti ini. Untuk kode transaksi, semisal kita bertransaksi, jadi transaksi kita apakah termasuk dalam kode 07 atau 08? Jika tidak, maka kita langsung melakukan cross check berikutnya. Apakah termasuk kode 02 atau 03? Di mana PPN-nya dipungut oleh pemungut PPN. Jika tidak, maka kita balik ke pengecekan berikutnya. Apakah termasuk faktur 06, kode 06? Jika tidak, langsung kita skip berikutnya. Apakah termasuk dalam penyerahan yang menggunakan nilai lain atau dipungut dengan besaran tertentu? Jika tidak, maka berarti kita langsung menggunakan kode 01. Seperti itu rekan-rekan semua terkait untuk kode dan nomor seri faktur pajak. Oke, semoga bermanfaat. Salam sukses selalu dan terima kasih.